Katanya bebas. Iya, orang masuk Islam bebas, tapi keluar nggak boleh. Orang tidak dipaksa masuk Islam. La ikraha fiddin. Tapi kalau sudah masuk Islam, ya tidak boleh keluar. Konsekuensinya ya dibunuh. Jadi kalau kamu sudah yakin kalau keluar Islam dibunuh, ya jangan masuk Islam. Begitu tak pola pikirnya. Oke, itulah fikih. Ini yang diperjuangkan, ingin diterapkan di negara Indonesia ini. Syahrini bahas soal tak ada Tuhan Yesus, auto dituding netizen sebarkan ujaran kebencian. Ya, ini tulis oleh suara.com. Nah, kita lanjutkan teman sekalian, dia katakan di sini, sejak menikah dengan Reino Barat, Syahrini memang dikenal lebih syar'i ya, sampai membatasi diri untuk tampil di depan publik. Ya, tak jarang Syahrini membagikan kutipan Islami, video ceramah atau potongan ayat Al-Quran di media sosialnya. Lalu teman-teman sekalian, namun kali ini unggahan Syahrini soal Yesus sebagai Nabi Tuhan justru menimbulkan pro kontra. Karena unggahan istri Reino Barat itu membahas soal perbedaan cara pandang umat muslim dan non-muslim terhadap Yesus. Menurut thread yang diunggah Syahrini, gambaran Yesus tidak sesuai dengan gambaran Tuhan dalam Islam. Karena Yesus masih memiliki keterbatasan sedangkan Tuhan adalah maha sempurna. Bagaimanapun di dalam kitab suci, Yesus lahir, makan, tidur, berdoa, dan punya keterbatasan pengetahuan. Sementara Islam mengajarkan bahwa Tuhan selalu sempurna. Umat Kristen harus menanyakan kembali gagasan tentang Tuhan, ungkap dalam unggahan Syahrini. Nah, teman-teman sekalian, kalau saya melihat di sini, ini sudah memang masuk ke kamar orang lain. Ya ngapain pula Anda mau menyiarkan? Orang Kristen bukan orang bodoh loh Mbak ya. Ya, bukan orang bodoh. Kalau Anda memang Islam, Anda urus saja agamamu. Ya, di dalam surat Al-Kafirun itu kan lakum dinukum waliyadin. Udah jelas itu. Jadi, nggak perlu Anda mau campuri. Kami mau tuhankan siapa kayak gitu ya. Justru sama halnya ketika kami mau melihat kok sejak kapan itu Bapak Yahweh yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub mengganti nama jadi Allah SWT. Ya kan? Karena kami tidak mempercayai bahwa Allah SWT itu nama diri dari Tuhan pencipta langit dan bumi. Orang Kristen tidak percaya, tapi kita tidak nyinyir seperti Anda, Mbak. Kita tidak nyinyir untuk dibandingkan hal itu, tidak. Ya, agamamu agamamu, agamaku agamaku. Ya. Oke. Salam Alechem Bishem Yeshua HaMashiach. Salam damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Teman-teman sekalian, pada video kali ini kita akan mendengarkan satu ceramah daripada Kiai Haji Buya Syakur dan juga Ustadz Abdul Somad ya. Di mana teman-teman sekalian mereka berkata bahwasanya orang itu boleh saja masuk Islam, bebas ya, bebas masuk Islam. Ya. Tapi jangan coba-coba keluar. Karena kalau Anda keluar, itu kayak kata Buya Syakur ada fikihnya. Itu pasti akan dibunuh, ya kan gitu. Jadi teman-teman sekalian, kalau Anda yakin bahwa kalau masuk Islam, lalu kalau keluar nanti ada dibunuh, ya lebih baik nggak usah masuk Islam, kata Buya Syakur. Nah, teman-teman sekalian, yang saya lucu adalah bagaimana teman-teman polemik Muslim seperti Syahrini ya, artis kemarin ini yang bangga dengan keislamannya, kemudian menjelekkan kekristenan, atau misalnya ambil contoh lain, misalnya Ustadz Ahmad Kainama, ada Donditan, ada Aristo, ya, ada si Nandar, ada si Juma yang terus menyerang kekristenan, terus menghujat kekristenan, tapi mereka lupa dengan agamanya sendiri yang begitu mengerikan. Nah, teman-teman sekalian, kali ini mari kita langsung saja menyimak dulu apa yang disampaikan oleh Buya Syakur yang ada berikut ini.
Pertanyaannya, berganti agama dalam hadis itu dibunuh, sementara dalam Al-Quran tidak ada paksaan. Iya, Bagaimana itu, Bu ya? Ya memang. Memang kalau itulah fikih. Itulah fikih. Syekh Yusuf Al-Qardawi, mufti di Qatar, itu disoal oleh wartawan Al Jazeera. Ya. Ditanya Syekh Qardawi sebagai mufti ya, kenapa orang murtad dihukum bunuh? Bukankah Islam mengatakan la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama? Jawabannya apa? Ya kalau orang Islam yang pindah agama tidak dibunuh, ya habis umat Islamnya. Gitu jawabannya. Jadi kalau nggak dibunuh habis umat Islamnya. Iya. Katanya bebas. Iya, orang masuk Islam bebas, tapi keluar nggak boleh. Orang tidak dipaksa masuk Islam. La ikraha fiddin. Tapi kalau sudah masuk Islam, ya tidak boleh keluar. Konsekuensinya ya dibunuh. Jadi kalau kamu sudah yakin kalau keluar Islam dibunuh, ya jangan masuk Islam. Begitu tak pola pikirnya. Oke, itulah fikih. Itulah fikih. Ini yang diperjuangkan, ingin diterapkan di negara Indonesia ini. Murtad bunuh. Berzina Rajam. rajam. Dikubur separuh, dilemparin sampai mati. Mencuri potong tangan. Tidak sholat, bunuh. Tidak zakat, bunuh. Murtad, bunuh. Habislah. Kitabnya begitu kok. Terus gimana? Saya tidak berani menyalahkan. Nanti saya dibilang murtad lagi nantinya. Iya. Tapi dalil orang berzina dirajam itu nggak ada. Kata mereka dulunya ada dalilnya tuh. Asy-syaikhu wasy-syaikhatu idza zanaya farjumu huma nakal minallah. Mana ayatnya? Nggak ada, sudah dinasakh. Ini sudah dihapus. Tapi kenapa berlaku hukumnya? Terus Nabi sejak kapan menghukumi mati orang yang murtad? Nah itulah persoalannya, itulah fikih makanya. Jadi ya sudahlah, kita nggak usah ributin fikih, ya sudah sajalah. Kita negara Indonesia ini adalah negara Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, bukan negara Islam kok. Saya katakan negeri kita ini bukan negara Islam, paham bikin gitu. Tapi negara yang beragama. Semua orang yang beragama dirawat, dipelihara, diberikan kemudahan. Kurang seberapa lagi. Tapi ya untuk mengamalkan maling dipotong tangannya entar dulu. Orang pindah agama dibunuh entar dulu. Ayo kita bicarakan dulu dong. Orang nggak sholat dibunuh entar dulu. Jangan sembarangan, enak aja. Tapi ini fikirnya, iya saya juga tahu fikirnya ada. Ya entar dulu, ini Indonesia loh. Betul nggak? Nah, jadi artinya apapun yang ada di dalam Al-Qur'annya, hadisnya, keputusan hukum-hukum, itu jangan kau anggap sudah final dan berlaku untuk selamanya.